Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sebagai pertemuan pertama kita dalam pembelajaran daring, kita akan belajar tentang lingkungan. Lingkungan itu ada yang lingkup kecil, ada lingkup yang lebih luas. Nah, lingkup yang lebih kecil itu apa? Yaitu keluarga atau rumah. Nah, lingkungan yang lebih besar dengan lingkup yang lebih besar misalnya apa? Sekolah. Dan ada lingkungan dengan lingkup yang lebih luas lagi. Apa itu? Masyarakat. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah lingkungan dengan lingkup yang paling kecil, yaitu rumah atau keluarga. Coba siapa saja orang-orang yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita, di rumah kita, di keluarga kita. Pada umumnya ya, ada orang tua kita, ada mama, ada bapak, ada kakak kalau punya, ada abang kalau punya, dan ada kita, ada dirimu sendiri, dan juga ada adik bagi yang punya adik. Atau anggota keluarga yang lain yang mungkin tinggal satu rumah dengan kita. Misalnya siapa? Misalnya kakek nenek. Atau kalau orang Batak bilang ada opung, mungkin ada tulang yang tinggal bersama kita dalam satu rumah. Berarti mereka adalah orang-orang yang berada di sekitar lingkungan rumah kita atau keluarga kita. Nah, orang yang paling berperan penting, yang memiliki peran yang sangat besar dalam tumbuh kembangmu adalah pertama-tama orang tuamu, ibu dan bapakmu. Nah, orang tua ini adalah orang yang mengajari dan bertanggung jawab atas tumbuh kembangmu di rumah. Nah, kitab suci sendiri mengajarkan kita untuk menghormati ayah dan ibu kita. Coba bagi yang sudah bisa membuka kitab suci, kita buka kitab Ulangan bab 5 ayat 16. Bagi yang belum bisa membuka, bisa minta pertolongan, bisa minta bantuan dari mama atau bapak ya, atau boleh minta bantu sama kakak atau abang kalau punya, atau siapa saja yang mendampingimu belajar, boleh minta dibukakan kitab sucinya, kitab Ulangan bab 5 ayat 16 ya, yang isinya, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kenapa kita harus menghormati orang tua dan bagaimana cara kita menghormati orang tua akan kita bahas di sini. Sejak dalam kandungan, ibu sudah merawat kita. Coba berapa bulan kita dalam kandungan? 9 bulan lebih. Nah, ibu dan ayah, atau kalau mungkin kita sebutnya mama dan bapak ya. Mama dan bapak merawat kita dengan penuh kasih sayang. Mama dan bapak memenuhi kebutuhan hidup kita seperti memberi kita makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, mainan, dan sebagainya. Orang tua kita bekerja setiap hari untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, meskipun mereka sudah lelah mencari nafkah, orang tua kita tidak pernah lupa untuk mengurus kita anaknya, seperti memasak, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, membersihkan rumah, mendampingimu belajar, merawatmu ketika kamu sakit, memandikanmu, menemanimu bermain, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka sudah menjadi kewajiban dan tugas kita untuk menghormati orang tua kita. Bagaimana cara menghormati orang tua?
dengan tidak melawan perkataannya, selalu mendengarkan nasihatnya. Kalau disuruh atau diperintah itu cepat dikerjakan, tidak melawan kalau dinasehati, atau mungkin membantu pekerjaan-pekerjaan sederhananya. Bisa misalnya membantu mencuci piring bagi yang sudah bisa, menyapu halaman bagi yang sudah bisa, atau apapun yang bisa kamu lakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan orang tua, bapak dan mama yang begitu baik, yang sayang sama kita. Karena bila kita menyayangi dan menghormati orang tua kita, Tuhan pun akan senang kepada kita seperti yang tadi sudah dikatakan dalam kitab suci. Nah, Ibu rasa sampai di sini saja pertemuan kita yang pertama ini. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin kalian tanyakan, boleh ditanyakan di grup saja ya, supaya bisa Ibu jawab dan Ibu terangkan pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada tugas yang Ibu berikan sebagai tugas pertama. Ada tabel seperti yang Ibu tunjukkan ini. Kalian kerjakan nanti di buku tulis agama kalian, persis seperti ini tabelnya. Yang berisikan daftar pengorbanan ibu dan pengorbanan ayah. Sudah Ibu kasih 2 contohnya, kalian tinggal melanjutkan 3 sampai 8 ya. Nanti hasil kerja kalian itu difotokan saja lalu dikirim di grup ini ya, supaya Ibu periksa, Ibu cek di grup ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa sehat dan Tuhan Yesus memberkati.